Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Suci Ramadanti dari Program Studi Pariwisata Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Nasional akan mempresentasikan tentang destinasi wisata Kebun Raya Bogor untuk ujian akhir semester Geografi Pariwisata Indonesia. Kebun Raya Bogor. Saat ini Indonesia terdapat 4 kebun raya yang berada di bawah Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau yang disingkat dengan LIPI. Salah satunya yaitu adalah Kebun Raya Bogor. Kebun Raya Bogor atau Botanic Gardens merupakan suatu kawasan konservasi ex situ yang mengoleksi berbagai jenis tumbuhan yang ditata dalam arsitektur lanskap. Jenis-jenis tumbuhan koleksinya diutamakan berasal dari Indonesia. Tempat ini dimanfaatkan sebagai tempat penelitian, pendidikan lingkungan, dan rekreasi. Koleksi kebun raya dicatat di bagian registrasi agar menjadi jelas asal-usul tumbuhan tersebut. Pada presentasi ini, saya akan membahas sejarah, letak destinasi, daya tarik atau objek wisata yang ada pada Kebun Raya Bogor, pasar wisatawan, data kunjungan, dan strategi promosi. Sejarah Kebun Raya Bogor. Pada tanggal 15 April tahun 1817, Caspar George Karl Renworth mencetuskan gagasan untuk mendirikan kebun botani kepada Gubernur Jenderal GAGP Baron van der Capellen. Gagasan tersebut kemudian disetujui, yang pada akhirnya tanggal 18 Mei 1817, Gubernur Jenderal GAGP van der Capellen secara resmi mendirikan sebuah kebun raya di kota Bogor yang saat itu disebut Buitenzorg, dari bahasa Belanda yang berarti tidak perlu khawatir. Pada tahun 1822, Renworth digantikan oleh Dr. Karl Ludwig Blum yang melakukan inventarisasi tanaman yang tumbuh di kebun. Ia juga menyusun katalog kebun yang dicatat sebanyak 912 jenis spesies tanaman. Pelaksanaan pembangunan kebun ini terhenti karena kurangnya dana, tetapi kemudian dirintis lagi oleh Johannes Elias Theismann pada tahun 1831, seorang ahli kebun istana Gubernur Jenderal Johannes van den Bos. Theismann digantikan oleh Dr. Rudolf Hermann Christian Corel Sever, lalu digantikan lagi oleh Dr. Melchior Trupp. Pada tanggal 30 Mei 1868, Kebun Raya Bogor secara resmi terpisah kepengurusannya dengan halaman Istana Bogor. Letak destinasi. Kebun Raya Bogor ini berada di jantung kota Bogor yang hampir dilalui oleh semua rute angkutan umum. Alamat lengkapnya yaitu di Jalan Insinyur Haji Juanda nomor 13 Paledang, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, Jawa Barat. Kebun Raya ini dibuka setiap hari dari pukul 8 hingga 17 waktu Indonesia Barat. Kebun Raya Bogor memiliki 4 pintu masuk, yaitu di depan Pasar Bogor sebagai pintu 1, Jalan Insinyur Haji Juanda di samping kantor pos sebagai pintu 2, pertigaan Jalan Pajajaran atau Jalan Jalak Harupat sebagai pintu 3, dan Jalan Pajajaran di seberang kampus IPB sebagai pintu 4. Daya tarik wisata yang ada di Kebun Raya Bogor. Fungsi pentingnya bermula sebagai tempat adaptasi tumbuhan asing yang kemudian menjadi tanaman yang mempunyai nilai ekonomi penting bagi negara. Tetapi tempat rekreasi yang sejuk dan indah ini bukan satu-satunya maksud dari didirikannya Kebun Raya Bogor. Berikut beberapa tempat yang menjadi daya tarik di Kebun Raya Bogor, yaitu ada Gria Anggrek yang pada tahun 2020 diresmikan, dibangun, yang merupakan kerjasama Yayasan Kebun Raya Indonesia dengan Kebun Raya Bogor. Lalu ada Museum Zoologi.
Lalu ada komplek pemakaman Belanda yang dimana pemakaman tua ini sudah ada jauh sebelum Kebun Raya Bogor diresmikan oleh Renward. Lalu ada Tugu Raffles yang dimana Tugu Raffles ini dibuat atas bukti cinta Thomas Stamford Raffles terhadap istrinya yaitu Lady Olivia. Lalu selanjutnya ada Tugu Renward. Seperti yang kita ketahui, Kebun Raya Bogor diresmikan oleh Jenderal Goddard Alexander Gerard Philip van der Capellen yang dipimpin oleh Profesor Caspar George Karl Renward. Tugu Renward ini dibuat untuk mengenang dan sekaligus sebagai bentuk penghargaan terhadap dirinya yang telah merintis Kebun Raya Bogor pada masa jayanya. Selanjutnya ada Kolam Gunting, Taman Meksiko, Taman Teisman, Taman Obat, Taman Air, Taman Sujana Kasan, dan Taman Arasea. Pasar wisatawan yang berkunjung. Pelayanan merupakan hal utama yang perlu diperhatikan dalam mengelola suatu kawasan wisata yang akan mempengaruhi kepuasan konsumen. Salah satu pelayanan diberikan pada konsumen adalah pelayanan pemanduan. Kebun Raya Bogor memiliki pemandu wisata yang telah memiliki kemampuan berbahasa asing seperti diketahui, Kebun Raya Bogor ini mengelompokkan pasar wisata ke dalam dua kelompok yaitu usia dan minat. Target utama pasar Kebun Raya Bogor adalah pelajar mulai dari tingkat taman kanak-kanak sampai SMA. Hal ini sesuai dengan misi yang ingin dicapai Kebun Raya Bogor, yaitu mengembangkan pendidikan lingkungan untuk meningkatkan pengetahuan dan apresiasi masyarakat terhadap tumbuhan dan lingkungan. Konsumen yang berwisata di Kebun Raya Bogor memiliki latar belakang yang berbeda-beda baik dari segi sosial maupun ekonomi. Memiliki pengetahuan mengenai perbedaan pada latar belakang konsumen dapat membantu pihak manajemen Kebun Raya Bogor dalam membuat suatu perencanaan bisnis, terutama dalam menentukan strategi pemasaran. Berikut adalah indeks kepuasan masyarakat yang saya dapatkan dari data 2019 di website Kebun Raya Bogor. Dalam persyaratan pelayanan, responden menyatakan sebanyak 75% sudah sesuai. Prosedur pelayanan 72% responden mengatakan mudah. Waktu pemberian pelayanan 79% responden mengatakan cepat. Biaya yang terkait pemberian layanan 57% responden mengatakan murah, sedangkan ketentuan layanan sebanyak 84% responden mengatakan sesuai, pemberi layanan 73% responden mengatakan kompeten, standar pelayanan 62% responden mengatakan baik, terkait kesopanan dan keramahan atau hospitality 63% responden mengatakan pelayanan sopan dan ramah, dalam penanganan pengaduan saran serta masukan 82% mengatakan dikelola dengan baik, dan nilai total yang didapat yaitu 3,285 dari maksimal 4 sehingga meraih kategori baik. Pengunjung Kebun Raya Bogor berdasarkan jumlah tiket masuk manual dan etiketing yaitu dikunjungi oleh 1.109.118 dengan rincian pengunjung domestik sebanyak 1.089.935 dan pengunjung asing sebanyak 19.183 pengunjung. Kegiatan promosi dilakukan dengan menggunakan berbagai macam media promosi, seperti brosur, buklet, seminar, dan media internet. Kegiatan promosi dilakukan oleh subbagian jasa dan informasi. Terdapat dua jenis brosur yang disediakan untuk promosi, yaitu brosur Kebun Raya Bogor dan brosur Wisata Flora. Konsumen dapat memperoleh brosur yang termasuk peta dengan membayar Rp5.000, sedangkan brosur Wisata Flora tidak dikenakan biaya. Brosur dan buklet dapat diperoleh di pusat informasi atau kantor sub bagian jasa dan informasi. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan kata yang saya ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.